Oh, sebenarnya jangan lihat ibu sudah itu apa ya Pak? Sama Pak. Kasih ini. Lebih ada Tim kreatif dari Kecamatan Ciracas, sahabat saya nih, guru saya, dosen saya, Bang Geri, dari Ustadz ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah-limpah rahmatnya kepada kita semua. Meskipun di tengah pandemi Covid-19 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, tidak sedikit saudara kita yang terpapar. Itu kita syukuri bersama, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapak Ibu berbahagia, pada hari ini dari tim kreatif Ciracas ingin audiensi. Antara lain mereka punya kiat-kiat masalah lingkungan, baik daur ulang, komposter, dan sebagainya. Tentunya apapun yang datang dari masyarakat kita yang baik-baik kita akan gunakan, kita akan ambil. Nanti kalau kurang kita kolaborasi lagi bagaimana supaya lebih baik lagi. Kebetulan Bang Geri sebelahnya ini pakarnya lingkungan. Itu teman saya kuliah ya. Itu pakar lingkungan. Dia orang yang konsisten dengan lingkungan. Jadi mungkin banyak yang kita lupa, tapi mereka masih pada ingat dan mereka melakukan kontribusi kepada pemerintah kota Jakarta Timur. Kita sangat hargai sekali. Syukur alhamdulillah hari ini mereka bisa bertemu saya untuk audiensi dan menyampaikan kira-kira tujuan dia kesini itu apa, maksud tujuannya. Yang kedua, ke depan program kerjanya seperti apa, kira-kira yang sudah dilakukan sama dia dampaknya ke lingkungan seperti apa. Paling enggak reuse recycle akan terjadi ya, artinya sampah itu bukan menjadi tantangan tapi peluang buat kita. Yang kedua, tidak membawa bau di mana-mana, karena kalau namanya sampah orang bersumpahnya Pak sampah bau lah, padahal kalau kita mengelola dengan baik, saya sering sampaikan dengan kasih di lingkungan, tolong di pos sampah jangan kayak dapur kotor gitu, punya dapur orang liwat bau, nggak berbudaya, nggak familiar sama lingkungan. Jadi orang malas, tiap orang bikin di pos sampah atau pengolahan sampah, oh jangan deh, tutup aja, bau, lingkungan terganggu. Coba kita balik mindsetnya, bagaimana kita ciptakan rumah sampah ini dengan baik. Tentunya pada hari ini mudah-mudahan dari tim kreatif Ciracas dapat memberikan masukan, saran, nanti kita sempurnakan bersama. Kalau memang ini baik datang dari warga, kita welcome, kita akan ambil, kita akan aplikasikan, sosialisasikan Timur ramah sampah seperti apa. Karena sampah kita bukan sedikit Pak, paling terbanyak di Timur. Kenapa? Warganya paling banyak, 3.193.000 jiwa. Tentunya mobilitas yang tinggi, warga yang banyak pasti akan berdampak. Antara lain adalah sosial dan sampah. Untuk itu saya persilakan dari tim kreatif Kecamatan Ciracas, Bang Geri ataupun yang lainnya untuk menyampaikan kira-kira hal apa yang disampaikan supaya ntar teman-teman bisa menyimak atau memberikan masukan, atau memang konsepnya bagus kita akan kembangkan ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda dalam, air yang tenang menghanyutkan. Izinkan kami mengucapkan salam kepada Pak Wali dan hadirin sekalian. Mantun ya Pak. Ke Bekasi naik bis kota, bus kotanya langsung ke Sukabumi. Terima kasih Bapak Wali Kota, Pak Wali sudah menerima kami bersilaturahmi. Perkenalkan, saya Sudi Pak. Mungkin kalau Bapak sering ketemu, pernah jadi LMK dan sekarang masih sebagai Ketua RW 03 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas. Didaulat teman-teman menjadi tim kreatif karena kami mengajak penasihat-penasihat kami termasuk Bang Geri, Bang Jarod Salim Murtopo. Berdasar diskusi-diskusi tersebut, ada hal-hal yang bisa kita lakukan buat lingkungan. Beberapa hal yang biasa dilakukan tim kreatif sebelum ini adalah mengenai ini Pak, pembuatan septic tank gratis kepada warga tidak mampu. Septic tank yang sudah kita bangun berdasar dari masyarakat. Dan sekarang ini alhamdulillah dari 1.000 septic tank yang ada sekecamatan Ciracas, PT Sanimas dan PD Paljaya sudah beberapa bagian melaksanakan. Namun data terakhir yang paling komprehensif nanti akan disampaikan oleh Puskesmas Kecamatan Pak. Karena data tersebut diverifikasi langsung oleh pihak Puskesmas Kecamatan Ciracas. Berikutnya izin kami juga
sekaligus memperkenalkan, karena ini berkenaan dengan Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup RW. Kami ada inovasi mengenai tabung ajaib, Pak. Bentuknya sederhana, barangkali bisa diaplikasikan di tingkat rukun warga atau rukun tetangga. Dan pengalaman kami, ada satu sekolah Adiwiyata Mandiri yang sudah menggunakan 22 tabung ini untuk mengedukasi siswa, karena kita yakin berkenaan dengan sampah ini memang harus dimulai dari usia dini, karena kebanyakan warga kita tidak sadar tentang sampah, kan dari kecil emang nggak diajarin buang sampah yang benar, mengelola sampah yang benar, Pak. Di SD Ciracas 06, Sekolah Adiwiyata Mandiri sudah menggunakan 22 unit ini, dan kita juga bekerja sama mengelola budik damler dan hidroponiknya di sana. Dan kegiatan tim kreatif juga ada unggulannya, yaitu budidaya budik damler dan hasil panen lele sultan, Pak. Yang semua hasil panen dari peternak lele kami ambil hasilnya, kami bayar sesuai harga pantas, dan kami berikan lagi bibitnya. Begitu terus menerus, sehingga pemberdayaan petani ikan lele di wilayah Kecamatan Ciracas sedikit demi sedikit sudah mulai bisa ada hasil, karena kita menjual, kita memasarkan hasil dari lele tersebut. Juga kami membawa founder dari Sedekah Mider Indonesia, yang dimana beliau membangun kampung sedekah di tingkat RW. Kenapa kampung sedekah dan bagaimana, nanti mohon diizinkan beliau untuk menyampaikan beberapa saat. Dan yang terakhir kami sampaikan melalui tim kreatif ini, kami apresiasi dan terima kasih, seraya berharap dan berdoa mudah-mudahan Pak Wali Kota selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan untuk mengajarkan kami warga masyarakat Jakarta Timur tentang begitu baiknya kepemimpinan Bapak didapat dari beberapa piala dan yang telah diraih Jakarta Timur, sehingga kami betul-betul sangat apresiasi kepada wali kota kami yang begitu banyak kiprahnya, begitu banyak prestasinya. Saya kira itu. Pak Taufik memakai kopiahnya terbuat dari benang yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW sering ke lapangan sama saya. Tentunya semua ini untuk mengangkat harkat martabat warga di Jakarta Timur. Yang kedua, menambah pendapatan. Yang ketiga, menjaga ekosistem lingkungan yang ada. Ya, yang berdampak sampah pasti itu kita banyak stunting loh. Stunting mereka nggak tahu sebabnya dari ini. Sampah, air tinja, buangan air itu. Kemarin kita lomba di Ciracas, lomba apa namanya? Proklim, bukan proklim sebelumnya. Yang saya sebutin Pak RW bikin MCK atau perilaku pola hidup bersih dan sehat, supaya mereka sadar tahu ini nggak boleh, ini boleh, ini membahayakan, nggak membahayakan. Tentunya kita harus berikan contoh seperti pada hari ini kan, ada apa? Tabung ajaib. Ini kayak kita komposter nih. Nanti cairan dibuang di bawah. Ini saya tahun 2008 camat suruh buat nih dulu seperti ini. Cuma masih sifatnya tong ya, bukannya seperti itu. Ini sekira baik aja buat kita semua. Mungkin dari teman-teman tim kreatif bisa menyampaikan kira-kira apa yang mau dilakukan atau mau dipresentasikan di tingkat kota. Ketika kita sudah tahu memang ini baik, kita punya progres, kita masukin supaya ketimbang undang orang lain lebih baik orang dalam sendiri, biar masyarakat punya tugas dan kewajiban yang sama dan punya meningkatkan penghasilannya. Yang saya sampaikan tadi, sampah sebenarnya kita miliki dengan baik menjadi peluang bukan ancaman. Contohnya di studi LH 1 tahun 1 miliar Bu ya, sampah wilayah 1 miliar bank sampahnya. Itu kan uang bukan sedikit Pak. Coba kalau warga semua pada nabung seperti itu, kira-kira seperti apa? Cuma kalau sampah jijik kotor, karena dari awalnya dari hulunya nggak dipilah, ya kan? Basah kering masukin aja, bekas batu baterai masukin aja, bau akhirnya kan. Jadi terjadi di komposter perombakan yang luar biasa, akhirnya nggak senyawa tapi berat juga. Itu akhirnya bahaya buat kita semua. Untuk itu mungkin di forum ini kita lebih mengarah ke sana, sosialisasi baru aplikasi. Mungkin dari tim kreatif bisa menyampaikan secara detail.
bukan hanya tadi sampaikan, tapi apa nih pembawa, apa nih manfaatnya, apa bisa mengolah seberapa banyak. Saya mungkin boleh saran gitu. Banyak program-program dari pemerintah, Pemda itu bagus. Tapi kenapa ya program ini nggak jalan di masyarakat? Masih masyarakat kenapa nggak jalan? Berarti kan ada sesuatu, banyak program-program sebenarnya ini kan udah lama. Dan gitu, program ini, promosi ini dengan dinas pendidikan. Ada suatu pendidikan di lingkungan itu di tingkat sedini mungkin, di tingkat PAUD. Karena kalau merubah mindset harus di luar negeri. Itu badan sungai itu sebagai teras, tapi di kita badan sungai itu hanya di belakang tempat buang, itu suatu hal yang mindset kan. Nah itu mindset yang salah. Untuk merubah mindset seperti ini, yang paling efektif adalah di sekolah-sekolah pondok. Bisa nggak Pak Wali dengan dinas pendidikan membuat suatu itu, entah itu kurikulum yang resmi atau ekstrakurikuler boleh. Nanti kerjasama kan kita realisasi Pak Wali sebagai instruksinya apa kan gitu. Gak usah bayar lah kita kan gitu. Atau ada adik SD kan. Karena saya pikir ini adalah yang paling penting ada perubahan mindset Pak Wali. Sebagus apapun kegiatan kita, program kita, kalau mindset masyarakat masih seperti itu, konsen bagi saya. Makanya untuk merubah yang penting aware mindset. Ada beberapa kelompok masyarakat kita ada yang mereka tidak aware karena mereka nggak tahu kenapa sih harus bikin apa sih itu organ, apa sih itu organ. Banyak masyarakat nggak tahu. Tapi ada juga masyarakat yang dia tahu ilmu tapi dia nggak aware. Ada beberapa kelompok masyarakat. Nah, masyarakat ini yang harus kita bina mindset. Oke lah, kita generasi sekarang tidak seperti itu, tapi generasi yang akan selanjutnya akan merubah mindset dengan dunia pendidikan bahwa saya pikir itu yang sangat efektif. Itu saya lakukan di Sumatera Utara dan Aceh waktu itu. Alhamdulillah. Kami dari yayasan bikin panduan, di tingkat peta, bikin gambar-gambar tentang lingkungan kan. Tingkat SD beda lagi sampai tingkat bulan tinggi. Kami kerjasama dengan USUM dan Usia waktu itu. Alhamdulillah. Saya dengar dari kabar teman-teman, jalan tuh Wali. Kurikulum ini karena tidak bisa bekerja di lingkungan ini di hidup itu sifatnya parsial. Itu harus bekerja sama Pak Wali dengan teman-teman di SKPD atau stakeholder sebagai kebijakan ya kan? Kita di masyarakat yang teknisnya kan gitu. Kalau tidak bisa bekerja sama, masalah sampah khususnya di bagian ini karena Pak Wali sendiri mungkin pusing mau tidur aja mikir sampah kan berapa ton satu hari jalan kaki pergi. Tapi kalau mereka sudah sadar akan bukan menampung, mengelola sampah dari tingkat hulu, tingkat rumah tangga, sangat meminimais sekali tingkat dibuat. Yang paling penting saya pikir pengalaman saya itu adalah mindset. Mindset ini dari anak-anak kita. Buatlah program lingkungan hidup itu bentuk dalam suatu kurikulum atau ekstrakurikuler. Kerjasama kami dengan LSM. Ayo, kami siap untuk mendidik mereka. Bagaimana membuat kompos, entah apalah. Karena di lingkungan itu banyak program-program yang kita atau kegiatan yang banyak. Mungkin itu Pak saran saya mungkin. Baik, terima kasih. Ini SD pengenalannya juga ada PAUD dengan gambar-gambar, dengan menggunakan apabila kamu sampah ini buangnya di sini, warna ini di sini gitu. Sedini mungkin dari hulu ke hilir. Saya setuju sekali. Akhirnya dengan seperti itu terbangunlah mindset budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Sebenarnya budaya itu bukan wajib, kebiasaan. Padahal buruk, kebiasaan saya begini, budaya kan? Nah, padahal itu buruk kan? Istilahnya kan dulu kayak banyak kan yang di sama agama kontra tuh masalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya? Yang itu kegiatan yang penting lah. Tapi padahal enggak, sama agama kontra, ya kan? Ya contohnya kayak di mana ganceng, tanam ganceng, tanam kambing, saya bilang nggak boleh. Musyrik ini saya bilang. Kalau mau kambing lain kali undang saya bikin sop kambing sama apa singgung-singgung. Saya sampai nggak padanya kan. Begitu juga sampah sekarang. Kan saya bilang orang bersampah, males ah. Saya bilang coba rubah. Kalau kali selalu jadi dapur buang sampah. Kalau dimulai, wah pemandangan indah itu. Wisata air, buat angkutan, transportasi kita nggak bisa seperti itu. Kita enggak 6 kali boleh, atau boleh. Itu hasilnya hal yang mudah kalau wali kota di Jakarta. Kenapa? Kebijakan seperti itu ada di dinas. Mungkin kalau ekskul sih ya kita bisa kita panggil para kepala sekolah termasuk pendidikan 1-2, coba budayakan ada pelajaran lingkungan pengolahan sampah.
ya, dari mulai membuang, memilah sampai menjadi manfaat ke masyarakat tadi. Saya kira setuju sekali nanti ke depannya dari ILH mungkin ya buat program seperti itu. Nanti saya kan yang punya masyarakat kan saya dengan camat lurah. Nanti warga menjadi pendamping asistensinya gitu kan. Lalu program di sekolah mana nih? Sekolah di Wiyata. Kita kelola dengan baik, kita punya dengan baik, menjadi tidak lagi di sekolah lain. Sehingga kalau sekolah semua seperti itu, saya yakin warga akan mengikuti. Kenapa? Ketika anak itu pulang ke rumah, menjadi pionir di rumahnya, di lingkungannya. Sampah seperti ini loh, seperti ini. Karena tadi disampaikan Pak Jerry, orangnya nggak tahu apa manfaatnya. Ini apa sih? Namanya apa sih? Jadi begini tabung apa nih? 3 lagi di etalase. Tapi kalau sudah tahu, oh manfaatnya ini, manfaatnya ini. Ya, meningkatkan pendapatan. Orang akan tertarik kan? Sampai tadinya repot-repot buang, sekarang kita pulang dulu. Kalau tadi lakukan organik, ketiga sampah medis dan sebagainya. Sampah medis itu diambil sama pihak ketiga dikelola, ada uangnya tuh kemana? Iya. Hasilnya apa? Memang harus kita terapkan, dimulai kita terapkan. Dari kapan? Dari sedini mungkin, dari saat. Kalau ibu kasus ibu itu bagus betul tuh. Dikasih arahan apa ngikutin mau. Dia nggak cerita, nggak ada anggaran, nggak ada. Pastinya nggak. Memang tidak ada anggaran. Nah, insya Allah saya coba cerita singkat bagaimana kami bagaimana kami program Kampung Sedekah ini bisa membuat masyarakat mandiri. Dan alhamdulillah kami di Jakarta sudah ada 7 portofolio, artinya ada 7 RW yang sudah menjadi Kampung Sedekah. Dan alhamdulillah semuanya memang berada di Kelapa Wetan dan Ciracas. Jadi kemarin saya pun seminggu kemarin sempat roadshow di Lampung Tengah dan Bandar Lampung, menghadiri undangan dari DPP Lampung untuk membuat Kampung Sedekah. Tapi memang ada keresahan di saya Pak, artinya di Ciracas belum semua, apalagi di Timur tempat saya tinggal. Makanya alhamdulillah saya masuk di tim kreatif Ciracas berkesempatan untuk bisa minimal mensosialisasikan program kebaikan ini yang mungkin bisa disinergikan dengan program Pak Wali. Nah, program Kampung Sedekah ini adalah program kemandirian masyarakat memang yang dikelola secara profesional yang bertujuan agar masyarakat di suatu kampung itu bisa mandiri menyelesaikan permasalahan di lingkungan sendiri tanpa harus bergantung dari pihak luar. Dan tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan secara gotong royong sedekah. Dan 7 kampung tadi menjadi portofolio kami sudah berjalan alhamdulillah masuk tahun kedua dan bahkan ada yang ketiga. Jadi program ini kami launching 2018, sekarang 2020, dan jumlah nominal sedekah tertinggi itu kurang lebih per RW per tahun paling tinggi 220 juta per satu RW. Dan alhamdulillah banyak program hadir, bukan hanya program sosial tapi pendidikan, ekonomi, termasuk wirausahaannya, sampai dengan kesehatan, kemudian bahkan lingkungan. Kami kemarin sempat menanam padi menggunakan pot, dan alhamdulillah kemarin sempat 20 pot sudah tumbuh padi. Artinya kami memang permasalahan yang ada di lingkungan ketika membuat program, termasuk program ini, pasti pertanyaannya uangnya dari mana gitu. Artinya membuat ini itu pasti uangnya bentukannya di mana. Makanya salah satu program Kampung Sedekah ini insya Allah bisa menjadi salah satu solusi ketika ada sebuah program yang ingin diluncurkan, itu nanti pendanaannya bisa dari uang sedekah tadi. Dan itu 100% kami pengurusnya melibatkan pengurus wilayah dan petugasnya melibatkan kader, dan 100% uang sedekahnya diambil kemudian disimpan dan penerima manfaatnya di lingkungan RW tersebut. Jadi tidak mengalir ke siapapun dan tidak diambil ke siapapun. Gitu. Makanya harapan kami mungkin program Kampung Sedekah ini bisa menjadi sebuah gerakan yang disinergikan dengan program-program dari Pak Wali sendiri, agar ketika ada program-program dari mungkin ya pemerintah yang masyarakat ketika ini nanti pendanaannya sendiri agak kesulitan, ini bisa menjadi solusi. Karena memang program Kampung Sedekah ini penerima manfaatnya bukan hanya muslim saja, tapi bagaimana dari mulai balita sampai dengan lansia, kemudian yang muslim sampai dengan non muslim bisa merasakan manfaatnya.